Perkenalkan, aku Tio, 27 tahun, TKI di Taiwan. Hidup di perantauan kadang bikin kangen kampung, capek kerja, tapi di balik itu semua ada cerita yang selalu bikin aku senyum. Tentang aku dan teman sekontrakanku, Sarah. Hari itu kebetulan libur kerja, aku bangun agak siang. Perut keroncongan, kepala masih agak pusing. Pas keluar kontrakan, ketemu Sarah lagi di dapur. "Mas Tio, sarapan belum?" Tanyanya sambil senyum tipis. Matanya yang lugu bikin aku ikut senyum. "Belum, Sarah. Perutku udah kayak marching band. Ribut mulu," jawabku sambil ketawa kecil, sambil garuk-garuk kepala yang masih agak pusing. Sarah ngakak. "Ya udah, ayo kita sarapan. Daripada perutmu konser sendiri kan repot nantinya." Aku senyum. "Iya juga ya. Tapi kamu duluan aja. Nanti aku ikutin." Dia menyeringai. Jangan banyak alasan. Aku kan udah siapin semangatku juga." Hahaha. Kami pun jalan santai ke kedai kecil di dekat kontrakan. Langganan para TKI sekitar sini. Aroma mie panas dan kopi panggang dari kedai bikin perutku makin keroncongan. Aku pilih semangkuk mie kuah, dia ambil roti bakar dan teh hangat. Duduk di bangku kayu, kami mulai ngobrol ngalor ngidul. Tio, biasanya pagi-pagi kan kamu buru-buru ke kerja. Libur gini santai banget ya?" Sarah nyeletuk sambil nyeruput teh hangatnya. Aku senyum. "Iya nih, kadang libur tuh kayak hadiah kecil. Bisa santai, makan enak, ngobrol sama tetangga kontrakan, lihat orang lewat." Aku berhenti sebentar, ngeledek. "Tapi kan kamu orangnya selalu santai, Sarah. Jadi, aku yang ngejar mood santai kamu." Sarah ngakak duling. Dasar Mas Tio. Aku santai karena libur juga, bukan karena aku lagi di depan kamu loh." Obrolan ringan terus ngalir. Dari kerjaan yang kadang bikin stres, cerita lucu tetangga kontrakan, sampai makanan khas kampung yang kami rindukan. Aku dengerin sambil sesekali ngerengek. "Waduh, hebat banget kamu, Sarah. Aku aja kadang pengen nyerah kalau ingat macam-macam di kerjaan." Dia tersenyum manis. "Tio, jangan bilang gitu. Kita sama-sama kuat. Kadang capek, tapi libur kayak gini bikin semangat balik lagi." Aku ketawa kecil. "Iya juga ya, kadang cuma butuh duduk bareng, ngobrol ngalor ngidul, ketawa dikit, hati udah ringan lagi." Kami pun menikmati sarapan sambil sesekali saling goda. Bercanda kecil soal siapa yang paling malas pagi-pagi, siapa yang paling sering ketinggalan jam kerja. Aku sengaja nyeletuk. Besok kalau libur lagi, kita jalan-jalan ke belakang kontrakan, bakar ayam aja, sekalian santai." Sarah awalnya pura-pura nolak. "Masak ribet, Tio. Aku takut gosong semua nanti." Aku cengar-cengir. "Tenang aja, aku yang ngurus semuanya. Kamu tinggal bantu bumbu aja. Pasti seru deh." Dia ketawa. "Ya udah, kalau gitu aku ikut. Tapi kamu jangan bikin drama ya." Sambil ngobrol santai itu, aku ngerasa nyaman banget. Kadang momen sederhana kayak gini, sarapan, bercanda, ngobrol tentang hal-hal biasa, ternyata bisa bikin hati hangat. Rasanya nggak butuh yang mewah atau ribet. Cukup ada teman yang bisa diajak cerita. Ketawa, saling ngerti. Sore itu, kami bersiap di halaman belakang kontrakan. Aku ambil arang, sementara Sarah sibuk bumbuin ayam. Angin sore berhembus sepoi-sepoi, daun pohon di sekitar bergoyang pelan. Suara ayam tetangga terdengar sesekali, dan aroma asap arang bikin suasana makin hangat dan santai. "Sarah, kamu jago juga ya bumbu ayam?" Godaku sambil nyubit bahunya ringan. Dia nyengir, "Ya gimana, kalau nggak enak, nanti kamu lapar sendiri." Aku ketawa. Berarti aku harus kerja sama kamu terus nih, biar nggak kelaparan." Sambil nunggu ayam matang, kami duduk di kursi plastik yang sengaja ditempatkan di samping panggangan. Aku lihat cara Sarah serius memutar ayam. Sesekali tersenyum sambil ngobrol ngalor ngidul. Dari kerjaan yang kadang bikin stres, cerita soal keluarga di kampung, sampai hal-hal receh kayak siapa tetangga yang bikin kami ketawa hari itu. Sarah tiba-tiba nyeletuk. "Tio, kemarin ada tetangga baru pindah di sebelah. Dia lucu banget. Masuk rumah sambil nyanyi, aku sampai ketawa sendiri." Aku ngakak.
Iya ya, kayak ada konser mini di kompleks kita. Dia ketawa, matanya berbinar. Iya, tapi serius deh, aku seneng banget hari ini. Rasanya santai banget, kayak nggak ada beban. Aku senyum. Aku juga, Sarah. Kadang di tengah capek kerja, momen sederhana kayak gini malah paling bikin adem. Kami ngobrol terus sambil sesekali saling ledek. Aku bilang, kalau gini terus, aku takut nanti kamu makin sering ngajak aku libur bareng loh. Sarah pura-pura manyun. Ya kan seru Tio, kamu nggak boleh protes. Aku ketawa lagi. Ya udah, aku nggak protes. Tapi jangan salah, besok-besok aku bakal minta gantian ngajak kamu. Asap arang naik pelan, ayamnya hampir matang. Aku ambil satu tusuk dan cicipin. Enak juga nih. Kamu bener Sarah, bumbu kamu mantap. Tuh kan, aku bilang juga, kamu harus percaya sama chef kontrakan. Suasana makin hangat. Angin sore, suara tetangga yang makin sepi karena sebagian orang udah masuk rumah, dan kami berdua duduk santai, bikin momen terasa intim tapi tetap nyaman. Kadang kami diam sebentar, cuma menikmati suasana sambil sesekali bertukar senyum. Aku tiba-tiba nyeletuk. Sarah, tahu nggak? Aku nggak nyangka bisa senyaman ini ngobrol sama orang di perantauan. Rasanya kayak punya rumah kedua, tapi dengan teman yang bikin hati adem. Ayam akhirnya matang. Aromanya semerbak menguar ke seluruh halaman belakang kontrakan. Kami duduk di meja kecil, piring sederhana berisi potongan ayam bakar yang baru saja diambil dari panggangan. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bumbu ayam ke hidung, sambil mengibaskan rambut kami yang sedikit berantakan. Suasana hangat, santai, dan penuh tawa. Sarah kadang nyelentuk guyonan receh sambil makan. Tio, kamu jangan banyak omong, nanti ayamnya dingin loh. Aku cuma ngakak. Aku kan cuma mau pastiin rasa bumbunya pas di lidah, bukan di kepala. Dia pura-pura manyun, tapi matanya berbinar. Aku balik ngeledek. Hahaha, serius deh, chef kontrakan paling jago. Makan malam sederhana ini jadi momen yang bikin kami lupa capek kerja. Kadang hening sebentar, cuma dengar suara angin dan ayam tetangga yang berkokok. Tapi anehnya, hening itu nyaman, nggak canggung sama sekali. Rasanya kayak bisa duduk berjam-jam cuma ngobrol dan ketawa tanpa takut boring. Malam makin larut. Lampu halaman kontrakan temaram. Aku menyeruput air mineral sambil nyelentuk. Sarah, aku seneng banget hari ini bisa santai bareng kamu. Rasanya ringan banget di hati. Dia senyum malu-malu, matanya menatapku sebentar. Aku juga Tio, rasanya nyaman banget, kayak nggak ada beban. Kami mulai beres-beres sisa bakaran. Tak lenan, tusuk sate dan arang dibersihkan pelan-pelan. Tapi anehnya rasanya berat buat berpisah. Kami sering melirik satu sama lain, kadang senyum tipis, kadang ketawa kecil. Aku menarik napas panjang. Tio, maksudnya hari ini salah satu hari paling berkesan buatku. Sarah menatapku sejenak, senyum tipis di bibirnya. Buat aku juga. Terima kasih ya Tio. Aku nggak nyangka bisa senyaman ini di perantauan. Aku balas senyum, rasanya hangat sampai ke dada. Kami berdiri di halaman sebentar, saling menatap, tapi nggak ada kata-kata berlebihan. Cukup senyuman dan tatapan itu. Angin malam menyapu ringan, daun-daun berdesir pelan, menciptakan momen sederhana tapi berarti. Sebelum masuk kamar masing-masing, aku nyelentuk iseng. Besok jangan lupa ya, kalau libur lagi, kita bikin momen kayak gini lagi. Dia ketawa kecil, siap, chef kontrakan. Tapi kali ini, aku yang bakal masak, jadi siap-siap dikritik. Hehe, aku ngakak. Ditunggu, Chef Sarah. Tapi aku yakin, apapun yang kamu masak, pasti enak. Selesai bersih-bersih sisa ayam bakar, aku mulai berdiri, siap masuk kamar. Tapi tiba-tiba Sarah meraih lenganku, menahan pelan. Tio, jangan buru-buru masuk kamar dulu, katanya sambil tersenyum. Matanya bersinar di lampu temaram halaman. Aku menatapnya, setengah kaget, setengah penasaran. Oh, kenapa gitu Sarah? Dia tersipu, lalu duduk kembali di kursi plastik.
Ya, aku cuma pengen kita duduk sebentar lagi. Rasanya hari ini enak banget ngobrol sama kamu. Nggak mau langsung berakhir. Tio, kamu tahu nggak? Sarah mulai bicara pelan. Kadang aku ngerasa meskipun jauh dari kampung, duduk santai kayak gini bikin rindu hilang sebentar. Aku menatapnya, tersenyum. Ya, aku ngerti banget. Kadang capek kerja, kangen rumah. Tapi ngobrol sama kamu, rasanya kayak nemuin rumah di sini. Dia ketawa kecil. Dasar Tio, pandai banget bikin aku senyum. Ya, enggak lah. Aku cuma jujur aja. Lagian, aku juga seneng bisa duduk santai, makan ayam, ketawa sama kamu. Rasanya adem banget di hati. Sarah menunduk, sedikit malu, tapi tetap tersenyum. Iya, aku juga ngerasa nyaman banget. Kadang nggak perlu kata-kata banyak, cuma duduk bareng, ngobrol ringan, itu udah bikin hati tenang. Aku sengaja nyengir. Jadi maksudmu, aku udah mulai jadi bagian dari rumah kamu ya? Sarah menatapku sambil tersipu. Ya, gitu deh. Tapi jangan GR dulu, Tio. Aku cuma bilang nyaman, bukan apa-apa lagi. Aku ngakak. Santai aja, aku ngerti kok. Tapi jujur aku seneng banget bisa bikin kamu nyaman. Kadang momen sederhana kayak gini malah paling berkesan dibanding segala hal mewah. Kami pun diam sebentar, hanya mendengar suara angin, aroma bumbu ayam, dan suara tetangga yang jauh. Tapi rasanya nggak sepi, justru hangat. Ada rasa yang perlahan tumbuh, tapi tetap santai dan nyaman. Sambil tersenyum, aku nyeletuk. Tio, semoga momen sederhana kayak gini bisa kita ulang lagi. Setelah ngobrol santai di halaman belakang kontrakan, kami memutuskan masuk ke dapur untuk bikin kopi. Aku ambil gelas, air panas, dan bubuk kopi, sementara Sarah menyiapkan gula dan susu. Aroma kopi yang baru diseduh langsung memenuhi dapur kecil itu, bikin suasana makin hangat. Tio, jangan lupa takar kopinya bener ya. Kalau terlalu pahit, aku nggak mau minum. Goda Sarah sambil jengir. Aku pura-pura serius. Tenang, barista dadakan ini tahu pasti takaran pasnya. Kalau pahit, kamu harus bilang sama aku, biar aku perbaiki. Sarah ngakak. Ya ampun, barista sok jago. Tapi kalau enak, jangan lupa aku yang bilang enaknya. Kami duduk di meja kecil di pojok dapur, masing-masing pegang gelas hangat. Sambil menyeruput, obrolan ringan terus mengalir. Dari cerita kerjaan, keluarga di kampung, sampai hal-hal receh seperti tetangga yang lucu atau drama kontrakan. Kadang Sarah nyelutuk lucu, aku ngeledek balik. Sampai tertawa sampai perut pegal. Serius deh Tio, hari ini rasanya adem banget. Aku nggak kepikiran kerja, nggak kepikiran masalah, cuma pengen duduk santai bareng kamu. Iya, sama aku juga. Kadang momen kecil kayak gini lebih berkesan daripada jalan-jalan mahal atau makan di restoran mewah. Dia menatapku sebentar, matanya bersinar lembut. Kamu tuh bikin ngobrolnya nyaman banget, Yo. Rasanya pengen momen ini lama-lama. Ya kalau kamu gitu, jangan kabur dulu pas aku suruh pulang ya. Sarah pura-pura manyun. Iya, berat banget nih. Tapi ya udahlah, aku tahan. Lagian kalau kamu nggak ngeledek, aku juga nggak bakal ngerasa berat juga. Kami berdua tertawa, tapi hati masing-masing terasa hangat. Malam makin larut, lampu dapur temeram, angin dari jendela bikin kopi terasa makin nikmat. Akhirnya, kami sadar waktu sudah malam dan harus kembali ke kamar masing-masing. Aku bantu Sarah bawa gelasnya. Ya udah, kita masuk kamar masing-masing. Tapi jujur ya, hari ini salah satu hari paling berkesan buat aku. Sarah tersenyum tipis. Buat aku juga, Tio. Terima kasih ya, udah bikin hari ini spesial. Sambil menutup pintu kamar, aku ngerasa sesuatu berubah. Bukan cuma soal libur santai atau kopi hangat, tapi tentang kehangatan yang datang dari pertemanan yang nyaman, yang mungkin bisa berkembang jadi sesuatu lebih. Malam pun semakin larut, tapi hangatnya obrolan dan tawa tadi masih terasa di hati. Dari cerita sederhana bakar ayam dan kopi sore ini, kita belajar bahwa kebahagiaan nggak selalu datang dari hal besar. Kadang, momen kecil,
obrolan santai, canda tawa, atau duduk bareng teman justru yang paling berkesan. Teman-teman, semoga cerita Tio dan Sarah ini bikin kalian tersenyum dan mengingatkan kita semua untuk menghargai momen sederhana. Nah, kalian yang nonton, dari daerah mana nih teman-teman di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling sapa dan ngobrol seru juga.